Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki Ansor yang datang menghadap Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, adakah suatu amalan yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal dunia?" Ya. Beliau menjawab, "Na'am." Ya, iya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khisalun arba'ah. Ada 4 hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, ini kalau orang tua sudah meninggal ya, berbakti kepada orang tua, ayah ibu kita yang sudah meninggal dunia. As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, ya, memohonkan ampunan untuk keduanya. Tadi mendoakan keduanya, memintakan ampunan untuk keduanya. Wa infadhu ahdihima, menunaikan janji keduanya. Mungkin orang tuanya di masa hidupnya pernah berjanji sesuatu, ya, maka ditunaikan, ya, kalau memang dia mampu untuk menunaikannya. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan tamu keduanya, ya. Kemudian wasilatur rahimi allati la rahimalaka illa min qibalihima, ya, yaitu menyambung silaturahim dengan orang yang belum pernah bersilaturahim denganmu kecuali melalui keduanya, ya. Nah, menyambung di situ, ya. Kemudian kata Nabi, fa huwallazi baqiya 'alaika min birrihima ba'da mautihima, ya. Itulah kesempatan bagimu yang bisa engkau lakukan untuk berbakti kepada keduanya setelah keduanya meninggal. Hadis riwayat Abu Dawud, ya. Jadi dalam hadis ini ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak berbakti pada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah mendoakan keduanya. Tadi, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka dahulu mendidikku di waktu kecil, ya. Atau memintakan ampunan untuknya, ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Ya, itu nanti orang tua itu akan diangkat derajatnya. Ya, diangkat. Karena apa? Karena anaknya memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Ketika nanti dia ini diangkat derajatnya, naik dia ini, nanti dia bingung. Ya, ada apa ini? Kok bisa mendapatkan posisi keadaan seperti ini? Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya karena anakmu memintakan ampunan untukmu, ya. Jadi bakti seorang anak itu adalah mendoakan orang tua, ya, yang sudah meninggal dunia, ya, seperti itu. Makin sering makin bagus, ya. Jadi kalau sekali kita berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Allah rahmati orang tua kita, Allah angkat derajat, Allah ampuni dosa-dosanya. Kita berdoa lagi, Allahumma firli. Semakin sering, semakin banyak kita mendoakan orang tua, semakin banyak memintakan ampun untuk keduanya, maka mereka itu semakin mendapatkan manfaat daripada doa yang kita panjatkan. Di antaranya adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yaitu menunaikan janji keduanya dan memuliakan tamu keduanya, termasuk menyambung silaturahim dengan orang yang belum pernah bersilaturahim dengan kita kecuali dengan keduanya, dengan orang tua kita, ya. Maka kita sambung, ya, dengan kerabat-kerabat orang tua, ya toh,
dengan apa namanya, mungkin Pak Le, Bule, Pak D dan lain sebagainya. Kemudian dengan sahabat-sahabat orang tua kita, ya, mungkin ayah kita dulu punya teman dekat sekali, ya. Nah, itu kita sambung, ya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan di antara perbuatan baik, ya, kepada orang tua yang sudah meninggal dunia di kuburan adalah menyambung silaturahim dengan teman-teman ayahnya ketika dia ini masih hidup, ya, dengan orang tuanya, ya, seperti itu. Teman-teman kedua orang tuanya di masa hidupnya. Sesungguhnya di antara amalan yang paling baik itu adalah seseorang menghubungkan tali silaturahmi dengan keluarga kesayangan ayahnya sesudah ayahnya itu meninggal, ya. Jadi di antara amalan yang paling baik itu adalah menghubungkan tali silaturahim dengan keluarga kesayangan ayahnya, ya, sesudah ayahnya meninggal, ya. Bapak dulu itu sayang, seneng sama siapa? Tentu seneng sama mungkin adik-adiknya, mungkin kakak-kakaknya, saudaranya dan lain sebagainya, ya. Sambung juga dengan sepupu-sepupu dan lain sebagainya, itu kerabat masih, ya, maka disambung. Itu termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia, ya. Nah, di samping Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan amal saleh, itu juga merupakan bentuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena kalau anak itu mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, ketaatan kepada Allah, otomatis orang tuanya itu akan mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Kenapa? Karena anak itu adalah hasil usaha orang tuanya, ya. Hasil usaha orang tuanya. Kan dulu yang menyekolahkan orang tuanya. Atau mungkin kalau orang tuanya mampu, bisa dia yang ngajari ngaji, baca Quran, dia yang ngajari mungkin berwudu, sholat dan lain sebagainya. Kalau orang tuanya tidak mengajarkan secara langsung, orang tuanya yang mendatangkan guru ngaji untuk mendidik dia belajar baca Quran atau sholat atau wudu dan lain sebagainya. Atau disekolahkan sama orang tuanya, ya, ke TPQ, TPK, TPA, ya, ke pondok pesantren. Tetap usaha daripada orang tuanya, ya. Biayanya juga dari orang tuanya. Sehingga kalau anak ini dia menjadi baik, dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia berzikir, dia berdoa, dia infak, sedekah, otomatis orang tuanya itu akan mendapatkan pahala kebaikan dari amal yang dilakukan anaknya. Kenapa? Anak itu hasil orang tuanya, ya. Sebaik-baik makanan itu adalah yang dihasilkan dari kedua tangannya. Dan anak itu adalah bagian daripada usaha orang tuanya. Seperti itu, ya. Jadi tidak usah khawatir, enak, ya. Kita punya anak kecil, ya, diajak ke langgar, ke musola untuk sholat berjamaah. Atau nanti kalau misalkan waktunya Ramadan, malam, ya, jam 3:30, jam 3 dibangunkan sahur, nanti diajak buka pun. Nanti orang tuanya meninggal, anak ini sholat, anak ini puasa, ya toh. Mungkin anak ini baca Quran dan sebagainya, orang tua itu otomatis akan mendapatkan kebaikannya. Ya, seperti itu. Itu manfaatnya dia punya anak soleh. Ya, bukan hanya doanya saja yang bermanfaat, tapi semua kebaikannya, ya, seperti itu. Ya, apalagi tadi kalau dia mendoakan, dia memohonkan ampun, ya toh. Kemudian dia menunaikan janji orang tuanya, memuliakan tamu orang tuanya, menyambung silaturahim dan sebagainya. Nah, itu bermanfaat, ya, bagi si orang tua tadi.